Nah, untuk kalian yang mungkin baru gabung, saya mau menyapa dulu nih semua sahabat-sahabat Rumah Belajar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Ada juga yang mungkin nonton dari luar negeri ya. Nah, teman-teman semua, sesi kita hari ini, khusus weekend Sapa DRB hari ini, itu merupakan hasil kerjasama Pusdatin Kemendikbud dengan berbagai pihak, ya, yaitu semua murid, semua guru, kemudian ada inovasi, ada Websis for Edu, kemudian ada Sekolahmu dan Dragon Learn. Nah, sesi kita ini itu ditayangkan melalui belajar.kemdikbud.go.id Sapa DRB. Kemudian teman-teman juga bisa akses di YouTube Kemendikbud RI. Kemudian ada juga di YouTube Rumah Belajar dan YouTube Sekolahmu. Nah, teman-teman, sebentar akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir presentasi dari dua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu nanti Bapak Ibu bisa akses di tautan bit.ly/pertanyaan Sapa DRB. Oke, selamat datang belajar di rumah, mari kerja barengan hadapi Corona. Oke, sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferdinand Waduhe, saya adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah ada di sini. Saya mau sapa dulu, ada Pak Hasan Habibi, Deputi Direktur Rumah Belajar. Halo Pak. Halo, selamat pagi, good morning. Ya, good morning. Good morning. Kemudian ada Masal Buldakova, International Development Manager at dragonland.org. Hi, Masal. Hello, good afternoon. How are you? I'm good. Oke, kemudian ada Mbak Ira Rahma, selaku Liaison Officer at dragonland.org. Halo Mbak Ira. Halo Mbak Ira. Halo, dengar ya. Selamat pagi Dengar. semuanya. Hai Mas Ferdinand, hai semuanya. Ya, oke. Hari ini kita akan ada peluncuran Olimpiade Matematika Internasional BRICSMAT, Olimpiade Daring Online untuk siswa kelas 1 sampai kelas 12 di 7 negara. Jadi hari ini sesi kita yang ketiga ini itu tentang soft launching International Mathematics Olympic Competition, BRICSMAT, Olimpiade Online for students from grade 1 to 12 in 7 countries. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya di pemateri kita yang pertama, yaitu Pak Hasan Habibi, Deputy Director of Rumah Belajar. Oke, silakan Pak Hasan Habibi. Baik, terima kasih Mas Ferdinand. Selamat pagi sahabat dan duta-duta Rumah Belajar dan seluruh pendengar atau pemirsa yang hari ini menyaksikan tayangan di live Kemdikbud maupun di Rumah Belajar, TV Edukasi, Suara Edukasi. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dikaruniakan kesehatan, karena mengingat situasi juga yang kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan melakukan aktivitas segala sesuatunya dari rumah. Senang sekali pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kalau di Indonesia sih sudah menjelang jam 12, sudah siang, tapi ini di Rusia mungkin masih pagi, sekitar jam 7-an mungkin, dan perbedaan waktu ini ternyata tidak membuat aktivitas semakin terhambat, tapi justru malah bisa saling berkoordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terkait dengan aktivitas pada kesempatan sesi kali ini, yaitu peluncuran Olimpiade Matematik yang akan diikuti oleh 7 negara dari seluruh dunia. Excuse me, Masha, I'll speak in Indonesia. Maybe Ira or Ferdinand can translate it after this presentation, because Okay, the that's attendee mostly in Indonesia, so I think it's okay, your presentation in that's Indonesia. okay. Thank you very much for concerning. That's okay. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi awalnya itu begini, Mas Ferdinand. Jadi COVID ini kayak semacam blessing in disguise gitu ya, terhadap banyak sekali aktivitas terutama yang memanfaatkan media. Jadi di sesi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Najila, terus kemudian Pak Koko, dan beberapa guru-guru yang tadi mengajarkan beberapa teknik kita bisa berbahagia mengajar dari rumah.
Ini semakin menunjukkan bahwa ternyata teknologi menjadi sebuah faktor yang tidak bisa kita nafikan. Dulu mungkin kita menganggap ini sifatnya hanya secondary, tapi mengingat kemudian COVID ini menjadi sebuah pandemi yang luar biasa, menjangkit ke 188 negara di seluruh dunia, dan tadi disampaikan lebih dari 1,5 miliar penduduk di seluruh dunia itu merasakan dampaknya secara langsung. Yang tidak langsung tentu lebih banyak. Nah, ini membuat akhirnya banyak sekali ikhtiar-ikhtiar, banyak sekali kemudian pola-pola dan inovasi-inovasi yang dilahirkan untuk kemudian tetap bisa membimbing adik-adik kita di rumah. Nah, atas kemudian kesepahaman itu kami atau saya pribadi selaku yang dimandati secara teknis untuk mengelola rumah belajar mencoba kemudian saling sharing, mencoba kemudian saling berinteraksi dengan para pengelola e-learning di seluruh dunia. Eh, ada banyak sekali para pengelola portal-portal e-learning ini di seluruh dunia. Tapi menurut tadi yang disampaikan oleh Bapak Kogot Suarwoto, Kapus Datin, paling tidak di Indonesia itu kalau secara government itu ada 2 portal yang memang itu direkomendasikan untuk kemudian menjadi sarana belajar adik-adik maupun Bapak Ibu guru kita di rumah. Salah satunya adalah Rumah Belajar yang itu untuk jenjang pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, SMK, dan ada Spada untuk kemudian adik-adik kita yang berada di perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah mahasiswa ataupun dosen yang selama ini berinteraksi di kampus dan di perguruan-perguruan tinggi. Nah, oleh karenanya ini menjadi kayak semacam blessing in disguise gitu, menemukan momentum bahwa portal-portal ini tidak bisa lagi kemudian dianggap sesuatu yang sifatnya sekunder. Ini mau tidak mau merubah betul secara radikal gaya belajar, pola belajar, kemudian interaksi sosial, bahkan proses assessment dan penilaian yang dilakukan oleh para guru, para pendidik, maupun adik-adik kita yang mengikuti proses-proses itu selanjutnya. Mungkin nanti di sesi ini karena ini sifatnya peluncuran olimpiade, akan lebih banyak mahasiswa yang kemudian bercerita tentang olimpiade di 7 negara ini, tapi perlu saya sampaikan secara sekilas bahwa di rumah belajar ini dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sampai kemudian April kemarin, itu kita memiliki pengunjung baru atau memiliki user baru itu lebih dari 3 juta orang. Ini angka yang nggak main-main, sama dengan penduduknya mungkin satu negara di beberapa daerah yang lain gitu ya. Tapi angka ini menunjukkan sebuah kenaikan statistik yang cukup fantastis dan lebih dikunjungi lebih dari 42 juta kali website rumah belajar ini. Ini saya pikir menjadi sebuah fenomena yang mungkin dialami oleh semua pengelola e-learning lainnya. Kalau dulu average kita paling rata-rata pengunjungnya hanya sekitar nggak sampai 10 ribuan per hari usernya, sekarang tiba-tiba meledak sampai di atas 100 ribuan rata-rata setiap hari. Ini mau tidak mau menuntut kemudian kreativitas dari para pengelola portal-portal e-learning itu untuk memberikan sajian-sajian yang terbaik. Nah, yang menarik adalah ada beberapa konten kalau dalam kita belajar di sekolah itu yang ternyata membutuhkan visualisasi dan penekanan tertentu. Karena salah satu kelebihan media itu kalau dalam ilmu teknologi pendidikan adalah melakukan visualisasi konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Sesuatu yang tidak mungkin kita lihat secara langsung, sesuatu yang hanya bisa kita bayangkan kejadiannya, itu kemudian divisualisasikan oleh media-media itu dengan baik, sehingga kemudian mempermudah proses pemahaman siswa terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Nah, lebih khusus lagi ini terkait dengan dunia matematik. Ini sesuatu yang mungkin bagi sebagian besar kita maupun adik-adik kita, ini menjadi suatu momok gitu ya, menjadi suatu momok karena tidak semudah yang dibayangkan. Jadi banyak sekali kita terima keluhan-keluhan kalau kemarin ya pada saat ujian nasional tahun 2019, kalau setiap muncul soal matematik itu Instagramnya Kemdikbud itu akan dibanjiri dengan meme-meme lucu atau dengan statement-statement lucu gitu ya, sebagai sebuah bentuk saya nggak ngerti apakah itu sedikit frustasi atau memang ya itulah yang diekspresikan oleh adik-adik terhadap materi-materi matematik. Nah, ini juga salah satu menjadi concern kami di rumah belajar, bagaimana menyediakan konten-konten matematika yang renyah, yang enak, yang kemudian bisa menjadi suplemen dari proses belajar mengajar adik-adik kita yang ada di sekolah.
Mungkin Mas moderator atau Mas host bisa menunjukkan di screen apa namanya sharing, kalau diizinkan gitu ya. Anda bisa kasih lihat contoh simulasi yang ada di laboratorium Maya. Saya akan tunjukkan ini. Mas Toto mungkin bisa ini. Oke, ini saya tunjukkan, ini aplikasi yang kita bangun, laman belajar.kemdikbud.go.id yang tadi sudah diakses lebih dari 3 juta pengunjung baru dan diklik lebih dari 43 juta user dalam waktu 2-3 bulan ini. Kami menyediakan sumber-sumber bahan belajar yang sifatnya adalah video, animasi, simulasi, dan konten-konten. Nanti tinggal adik-adik kalau misalnya ingin memanfaatkan konten-konten matematik ini, silahkan di-search, kemudian kalau pengen download ya silahkan login, terus kemudian Anda bisa ambil sehingga bisa pelajari di rumah beberapa konten-konten yang menurut kita cocok untuk atau relevan dengan materi yang sedang kita pelajari. Nah, yang menarik di rumah belajar ini, kita memiliki konten-konten yang sifatnya simulatif, khusus matematik ya, karena ini acaranya dengan Olimpiade Matematik. Kita memiliki konten-konten yang sangat sangat apa namanya simulatif, sangat menarik, dan ini memungkinkan kemudian adik-adik bisa melakukan visualisasi dari konsep-konsep abstrak atau rumus-rumus tadi yang sudah dipelajari di rumah. Itu bisa dilihat di laboratorium Maya yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi kalau kita klik ini, kita lihat di bawahnya sumber belajar, ini ada laboratorium Maya yang warna merah ini. Ini Anda bisa klik, nanti akan muncul sekian percobaan secara maya yang mungkin bisa dilakukan sebagai sebuah suplemen Anda belajar dari rumah. Ini visualisasi konsep abstrak ini yang kemudian menjadi salah satu nilai lebih dari rumah belajar dan peminatnya lumayan banyak. Ini yang beberapa masukan ke kita supaya ditambah beberapa judul kontennya sehingga bisa membantu adik-adik kita pada saat mereka memahami topik-topik maupun indikator-indikator yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru mereka. Nah, tentu setelah kita mempelajari ini saja tidak cukup. Karena yang namanya orang hidup gitu ya, yang namanya orang hidup pasti kadang-kadang kita butuh kompetisi atau khusus matematik itu memang sesuatu yang harus dilatih. Kalau bahasa mungkin itu sesuatu yang harus kita hafal atau kita cerna. Tapi matematik akan jauh lebih maksimal hasilnya kalau kita melatih itu setiap hari karena kebetulan background saya juga teknik juga. Jadi ada satu kebiasaan dari kita waktu kita belajar dulu memang terkait dengan matematik hanya bisa dilakukan dengan selalu melakukan best practice atau melakukan latihan-latihan terbaik yang kita ujikan setiap hari untuk kemudian mempermudah pemahaman kita terkait dengan matematik ini sendiri. Nah, oleh karena itu kami menyambut baik tawaran kolaborasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dragon Learn ini, bagaimana kemudian adik-adik kita di seluruh dunia memiliki medium dan sarana untuk bisa berkompetisi secara internasional. 3 juta orang ini bukan angka yang sedikit kira-kira gitu. 3 juta orang yang sudah mengakses rumah belajar dengan lebih dari 43 juta kunjungan ini bukan angka yang sedikit. Nah, kami membuka kesempatan kepada adik-adik semua, khususnya adik-adik siswa dan tentu Bapak Ibu guru juga mohon bisa disampaikan informasi kepada yang lainnya, kita memiliki sarana untuk bisa melakukan kompetisi secara online. Jadi kalau dulu atau mungkin beberapa kuis-kuis yang pernah kita ikuti gitu ya, cerdas cermat atau mungkin segala macam itu rata-rata kan pendekatannya offline semua. Kita ketemu terus kemudian ada kompetisi, ada soal, ada jawaban, terus kemudian ada apresiasi, penghargaan atas peserta yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini memungkinkan kita untuk kemudian saling berkompetisi yang dalam hal ini khusus untuk tahun 2020 ini akan diikuti oleh 7 negara. Jadi kebetulan tahun ini hostnya atau penyelenggaranya adalah dari Rusia. Mbak Masya tadi sudah bergabung dengan kita yang mungkin nanti akan menjelaskan secara teknikal apa dan bagaimana caranya mengikuti kompetisi ini secara online. Ada juga Indonesia sebagai kontributor di sana, terus kemudian ada juga China, ada India, kemudian ada South Africa, ada Brazil, ada Vietnam, gitu ya. Dan insya Allah ini semakin tahun akan semakin berkembang negara-negara yang akan mengikuti kompetisi secara online ini untuk kemudian minimal bisa saling berbagi pengalaman terhadap materi ajar yang sudah kita ikuti di kelas masing-masing. Ini momentum yang spesial juga buat adik-adik kita di seluruh dunia untuk bisa berinteraksi
dengan siswa-siswa lain yang ada di belahan negara yang berbeda. Nanti setelah ini mungkin Mbak Marsha atau Mbak Ira akan menjelaskan secara teknis apa dan bagaimana nanti kompetisi ini akan dilakukan. Yang jelas ini terbuka untuk semua siswa-siswa di seluruh Indonesia. Kita memiliki siswa hampir 60 juta orang seluruh dunia. Di seluruh Indonesia, mohon maaf. Yang terdiri dari sekian jenjang, dan nanti insya Allah laman tempat kita melakukan kompetisi ini juga sudah akan dalam bentuk bahasa Indonesia. Sehingga adik-adik yang tadinya akan berpikir, oh ini harus English version gitu, enggak juga. Nanti kita sudah kolaborasi, semua akan dalam bentuk bahasa Indonesia, dan nanti soal-soalnya mungkin akan kita buat semenarik mungkin, se-gamification mungkin, sehingga kita tidak, kita tidak scary gitu ya, saat kemudian mendengar rumus, logika, sinus gitu kan, terus kemudian tangen atau integral, diferensial, istilah-istilah yang semacam itu mungkin akan sangat diminimalisir, dan akan digeser dengan pendekatan gamification, yang tujuannya adalah membuat matematik ini semakin renyah dan semakin enak untuk kemudian bisa dibaca oleh dan dipelajari oleh adik-adik kita semua yang ada di semua jenjang. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar, Mas Ferdinand ya, terkait dengan Olimpiade Matematik secara online yang akan diselenggarakan di 7 negara ini. Sekali lagi kami dari pengelola rumah belajar merasa excited gitu ya, merasa tertantang juga pada saat ditawari untuk melakukan kolaborasi ini. Insya Allah ini menjadi sebuah langkah yang baik. Sekali lagi bahwa era internet sekarang ini menyebabkan kondisi borderless society, kira-kira gitu. Jadi sudah tidak ada lagi batas antar negara sederhananya. Sudah tidak ada lagi mungkin perbedaan antara Brazil, China, Rusia, Indonesia, Vietnam, South Africa, dan negara-negara yang lain. Semua bisa ditampilkan dalam beragam bahasa, tapi ada satu konten yang sama dalam hal ini matematik yang akan diujikan secara bersama-sama. Dan ini sekaligus menjadi sebuah titik awal kita, portal rumah belajar, untuk bisa bersanding dan berkolaborasi dengan 7 portal e-learning yang lain yang ada di seluruh dunia untuk bisa semakin memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk dunia pendidikan. Saya pikir ini menjadi sebuah langkah strategis dan kami akan support dari rumah belajar 100% karena untuk pendidikan yang lebih baik dan bermakna. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar, nanti kita bisa lanjutkan diskusi ke sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Hasan Habibie, Deputy Director Rumah Belajar. Wah, saya suka sekali tadi seperti semacam closing statement ya. Matematika itu dibuat supaya jadi semakin renyah, nah supaya semakin enak gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Sebelum saya kasih lagi brief semacam summary dari Pak Hasan, itu jadi karena COVID-19 ini itu ada jumlah user learning itu semakin meningkat, dan khusus untuk rumah belajar sendiri itu sampai 3 juta pengguna ya. Dan pengguna baru. Ya, 3 juta pengguna baru, dan in total itu sekarang 43 juta pengguna. Wow. Luar biasa ya pengguna rumah belajar saat ini, sangat banyak. Teman-teman semua yang belum akses bisa segera akses rumah belajar. Ya, jadi rumah belajar Kemdikbud, this is maybe for master. Rumah belajar Kemdikbud is one of online learning platform that has been really helpful in dealing with the current condition, the COVID-19. And then due to the COVID-19, there are increase in number of Rumah Belajar user. So it's around 3 million users so far, and in total it's 43 million user of Rumah Belajar. And related to mathematics learning, Rumah Belajar provides practical simulation that has been solved by Pak Hasan Habibie. And then thank you for the collaboration between Dragon Learn and Rumah Belajar. Yeah, that's really interesting collaboration. Oke, untuk semua teman-teman semua, selain di YouTube tadi, sesi ini itu disiarkan juga di TV Edukasi, jadi teman-teman semua bisa akses di TV Edukasi, kemudian ada Suara Edukasi juga. Oke, itu dari saya, kemudian sekarang kita lanjut ke sesi yang berikut dari narasumber kita yang kedua. So the next session will be from Masa Budakova, the International Development Manager, Dragon Learn. And then Masa will be assisted by Ira Rama as Liaison Officer at Dragon Learn Indonesia. Okay, now I will pass over to Masa to begin.
Thank you very much, Ferdinand, for your introduction, and thank you, Mr. Hassan, for introduction of BRICS-Math as well. I don't speak Bahasa, but I picked up some words, so I feel that you already told like the most about this competition already. So I also would like to thank you for your kind invitation to participate in this webinar. It's my first time to be presented in this such a big scale in Indonesia, and it's really an honor to be here. And I hope that after this webinar, many students and parents and teachers will be interested and convinced to participate in our international online competition. So let's start. But first, I would like to introduce myself. My name is Masha Boldakova. I'm International Development Manager in DragonLearn.org. And I'm going to tell you about our massive and major project, which is going to be happen like in 11 days. It is international online competition. But first, let me say about the organizer a little bit, who organized this competition. So let me share my screen. All right, so the organizer of BRICSmath.com is an international online platform for studying math, and you can see it on your screen right now. It calls DragonLearn.org, which is an Indonesian division of international brand DragonLearn with the headquarters here in Moscow. We have over 6 million students who study math and other school subjects with us in interactive way, and we presented in 8 countries. And we are very proud to be supported by Irmak Belajar. We really appreciate your support. And during this hard time when schools are closed, we still want to make sure that students continue studying even when they stay at home. That's why we open our free access to all the content for our platform, which is interactive course in math for grade 1 to grade 6. And you can see more information about our activities during this school closure here. But today I will talk only about international competition, which is BRICSmath.com. Okay, so BRICSmath.com, it is annual competition and it started in 2017. With 5 countries. Firstly, it was Brazil, Russia, India, China, South Africa, and we have 600, almost 700,000 students from 5 countries who participate in that competition. Last year, we increased that number, and it was 1.6 million who participated. And this year is very excited for us because we are very happy to welcome new participants from Indonesia and Vietnam. And the decision to invite 2 more countries was because, again, during this hard time, we want to make sure that students are having a little bit more fun while they're staying at home, so they would have this opportunity to participate in these exciting activities. And this competition will be available from 22nd of April until 22nd of May, and it's going to be the first round, so-called like preparatory round, and another round will be around July time. So stay tuned, and we will tell you more about that that round. So the tasks will be available for grade 1 to grade 12, and as I already said, it's going to be between 7 countries now. Last year we had very good success, not only in terms of the enrollment of students, but also by the support. So basically last year we've been supported by the Ministry of Education of Russia, India, China, and South Africa. And many big media in those countries, they told about BRICSmath.com. And this year we supported by Irmak Belajar, so it's already a huge success for us. And we hope that Indonesian students will also welcome us warmly. So here you can see pictures of our participants from different countries. And if you want us to add
Indonesian students here, so you're very welcome to send us pictures with your students. And so in this round, we're going to have around 10 exciting and very interesting, engaging tasks. They're not just like pure math. It's they created to boost children's imagination, spatial thinking, conceptual thinking, and where they can like all drag and move different objects. And you will see it just in a minute when Ida will show you it on the website. And because it's international, obviously we want to make sure that all kids have an access to this. So it's free of charge for all the participants. So everyone are welcome to take part in this competition, and there is no special preparation needed to be enrolled to this competition. And it could be accessed from any devices which connected to the internet connection. So it could be mobile phone or laptop computers. And of course, it's translated to all 7 languages, Portuguese, Russian, Hindu, English, Chinese, Vietnamese, and of course, Bahasa Indonesia. As well, like the website itself and the tasks. So Indonesian kids can fully participate there. And the last bit what I want to say that another good thing about this competition, not only that it's for free and anyone could participate, that also all the participants will get a little award in the end. They will get either diploma or a certificate of participation of achievement, depends on the results. And it will be available in the personal account, and then they will be able to download it and print it out. And yes, so just want to say once again that the competition is supported by Remark Belajar. And if you have any questions, you can always send your emails to this address. Before I will pass my mic to Ira, I just want to show you the video from 5 countries, which we recorded 2 years ago when we made opening ceremonies in each country, and we invited like special guests from the embassies, like different ambassadors and people from Ministry of Education, and we launched the competition in the schools. So it could be just as an idea for one of the activities which you could host in your school lately when it's going to be open. So the video is here. Can you see it? No, it hasn't. Sorry, can you see the video? No, not yet. What Masha, about now? you can use the facility to share file, not share content. You're sharing first. Stop your sharing first. Stop sharing Okay, yeah. first. And then click again share content. Choose share file, and then choose your video file. Click share file, and then choose your video file. You can play it. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Halo, Masa. Yeah. The video hasn't come yet. Okay. Okay. Did you see the video? I hope. No, it hasn't. Very Sorry? clear, very clear, very clear. Okay, good. Okay. I'm very sorry about this confusion. You learn something new every day. Connection here. I don't know. Okay, so that was it from my part. I'll be happy to answer your questions, and my colleague Irishi is going to show you in depth how to use the website, how to register, and what to do. And yeah, so please, I'm inviting your students to participate. And Ira, you're very welcome to take the stage. Thank you, Masya. This is my turn, finally. Jadi saya akan sedikit menjelaskan, ketika Masya sudah menjelaskan tentang bagaimana BRICSmart itu, saya akan menjelaskan sedikit, perkenalkan tentang websitenya ini bagaimana sih, game-gamenya juga cara mendaftarnya. Apakah nanti Olimpiade itu soal-soalnya akan sesulit apa, ataupun sewarna-warni apa nanti, kita lihat di sesi terakhir, saya akan mencoba menjawab Olimpiade yang akan ada di bricksmart.com ini ya. Sekarang saya mau share screen. Okay, let's try this one. Bricksmart.com ini kita bisa akses websitenya di sini. Jadi ini tampilan awalnya, jangan khawatir nanti semuanya akan ada di bahasa Indonesia. Dan kita bisa pilih bahasanya di sini dan negaranya nanti kita akan harus pilih negara Indonesia. Untuk saat ini kami mohon maaf karena websitenya belum tersedia versi Indonesia dan tim kami sedang mengerjakannya dengan secepat mungkin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa melaunching website versi bahasa Indonesia. Dan I'll do my part to show you bagaimana sih cara daftarnya. Kalau kalian misalkan sudah mempunyai akun di Dragon Learn di sini, bisa langsung masuk login di sini. Jadi semua akun yang ada di Dragon Learn akan kita transfer ke BRICSmart. Jadi jangan khawatir untuk membuat akun baru ketika kalian semua sudah memiliki akun Dragon Learn dan bisa langsung masuk sini. Kalaupun para guru atau siswa atau orang tua semuanya yang belum mempunyai akun bisa daftar di sini. Sebenarnya akan ada bendera Indonesia ya di sini, tapi karena belum siap, mari kita coba yang ada dulu. Jadi bisa daftar sebagai guru dan orang tua. Kali ini saya akan mencoba belajar mendaftar sebagai Ira, guru. sorry, Ira, can you turn to Bahasa Indonesia, the website? Sure. Yeah, Yes. thanks. Okay. So, selayaknya daftar online ya, Bapak Ibu, kita harus pilih negaranya, bahasanya. Let's try English first. Sekolahnya bisa sekolah Bapak Ibu sekalian. Emailnya harus email yang valid, karena ini nanti akan digunakan untuk login ke depannya. Saya biasanya pilih kata sandi yang paling mudah. Nah, di sini kita bisa daftarkan kelasnya dulu. Misalkan saya punya kelas namanya 2A. 2A. Kita pilih programnya kelas 2, kemudian simpan. Oke. Di sini, di bagian ini, kita bisa nambah nama siswa. Misalkan, kemudian simpan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya bisa mendaftarkan semua siswa
yang ada di sini, dan mereka akan mendapatkan login masing-masing untuk masuk ke kompetisi ke website masing-masing ketika mereka mengikuti kompetisinya, dan mereka akan mendapatkan kata sandi yang bisa Bapak Ibu cetak atau langsung di save PDF-nya dan dibagikan ke wali murid ataupun ke siswa masing-masing. Anggap saja saya punya satu murid aja ya. Dan ketika Bapak Ibu semuanya memiliki kelas lebih dari satu, bisa ditambahkan di sini. Misalkan punya 2 kelas, 3 kelas, bisa langsung ditambahkan di sini. Jangan khawatir, kita bisa menambahkan kelas sebanyak mungkin. Dan siswanya tak terbatas, bisa berapa saja. Nah, setelah semua selesai, ini tampilannya tentang Olimpiade ini. Kita bisa cek kelas yang sudah kita daftarkan di sini. Kemudian untuk melihat statistiknya, ketika anak-anak sudah menjawab berapa soal yang benar, berapa soal yang salah, kita bisa lihat di laman statistik ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses semua soal-soal yang akan dikerjakan pada Olimpiade. Olimpiade ini ada kelas 1 sampai kelas 12 ya, jadi SD, SMP, SMA semuanya bisa ikut. Nanti kita coba ya, soalnya bagaimana sih kelas 1 sampai kelas 12 tuh. Nah, nanti setiap peserta akan mendapatkan sertifikat. Karena ini guru, semua semua siswa, sertifikat siswa akan ada di sini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownload aplikasinya, mendownload sertifikatnya di sini. Dan sertifikat ini juga akan muncul di akun masing-masing siswa. Jadi ketika nanti sekolah sudah mulai masuk kembali, kita bisa mengadakan seremoni seperti pemberian sertifikat penghargaan untuk anak-anak semuanya. Jadi anak-anak bisa lebih semangat dan bisa lebih termotivasi untuk mengikuti acara-acara seperti ini lagi di kemudian hari. Nah, setelah itu kita coba soal-soalnya ya. Kita coba kelas 1 misalkan. Kita coba gimana sih soalnya nanti ketika anak-anak itu mengikuti Olimpiade. Jadi jangan khawatir, kelas 1 sampai kelas 12 soalnya akan berbeda sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita coba dulu kelas 1, blueberry cookies. Nah, kalau tadi ada Masya, sekarang kita bantu Misha ya, bikin cookiesnya kayak gimana sih. Banyak kan WFH tuh biasanya banyak yang tiba-tiba bikin kue. Nah, ini bentuk kuenya. Jadi kita harus potong adonan ini menjadi bentuk kue seperti ini. Kita coba ya. Oh, ternyata begini. Berwarna-warni dan mungkin menyenangkan ya buat anak-anak. Dan kita coba yang lain. Cookies seperti ini harus ada one berries. Mas Ferdinand, nanti kalau saya nggak bisa ajarin ya. Boleh. Ya, seperti itu ya gambarannya kira-kira soalnya. Nah, coba kita parkir. Like this maybe. Kayaknya nggak semua orang dewasa bisa kayaknya. Kayaknya saya harus belajar dulu semalaman. Oke. Jadi seperti itu soalnya, bergambar, bergerak, dan berwarna-warni. Kita coba kelas yang lainnya. Let's try this. Wow. Ya begitulah intinya. Menunjukkan ya, nggak semua orang dewasa tuh bisa hal-hal seperti ini. Contohnya saya. Maafkan kalau misalkan Oke. Dan seperti itu ya contohnya. Kita coba kelas yang lain ya, yang saya bisa kira-kira.
Kalau tadi saya agak coba kelas 10. Nah, kalau ini perkalian, kita harus pindahkan ini ke sini. Nah, nanti angka yang di sini harus sama seperti yang ini. Gimana caranya biar angka 1 ini berubah jadi angka 49. Nah, kalau ini saya nggak jago nih. Drag jadi 45. 2 nggak bisa. No, bukan itu. Mas Ferdinand mungkin yang jago ya. Ya. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Iya. Kita coba yang dinosaurus. Apa sih rhino itu bahasa? Coba. Kita harus pindahkan semua rhino ini ke bagian yang putih. Jadi kita harus pindah ya, gimana caranya. Rhino-nya bisa pindah kalau dia bisa melewati satu rhino yang lain. Belum. Good at it. Okay. Now, perfect. Jadi seperti itu ya kira-kira soal-soalnya. Saya nggak akan main semuanya, akan makan waktu dan saya juga nggak tahu bisa mengerjakannya atau enggak. Jadi nanti bisa dicoba daftar di bitsmart.com. Nanti bisa daftar lagi guru dan mencoba-coba. Ini adalah soal-soal latihan yang nanti bisa kita gunakan untuk persiapan lomba pada tanggal 22 itu. Nah, sementara bahasa Indonesia belum ada, jadi sembari menunggu bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesianya, Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 di sini. Di sini juga akan ada soal-soal seperti ini, jadi bisa untuk latihan Bapak Ibu, latihan untuk anak-anak dalam persiapan Olimpiade di sini nanti. Nah, untuk kelas 7 sampai 12, mohon bersabar menunggu karena kelas 7 sampai 12 hanya ada di sini. Jadi, sembari menunggu, jangan lupa di-follow Instagram-nya Dragon Learn karena ketika nanti ini sudah di-launching, kami akan beri pemberitahuan di sini di post ketika sudah di-launching dan kalian semua siswa-siswi, Bapak Ibu guru semuanya dari kelas 1 sampai kelas 12 bisa langsung login dengan bahasa Indonesia dan dengan bendera Indonesia untuk mewakili kita untuk mewakili Indonesia di Olimpiade Internasional ini. Dan sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu guru semuanya mengencourage para siswanya untuk mengikuti karena ini sangat sangat asik dan menyenangkan buat anak-anak khususnya karena ini berwarna-warni dan soal-soalnya itu tidak usah membuka di buku pelajaran sekolah ya karena soal-soalnya memang didesain untuk melatih siswa untuk berpikir logis dan ini juga akan ada sertifikat jadi sangat menarik sekali. Okay, I think I'm done. I'll give it back to Masha. Thank you for listening, guys. And yeah, thanks, Masha. Yeah, so can you hear me? Yeah. So thank you Ira, very much for the introduction. And just a few last words from me. So I just want to say that we would be very happy if your students would participate in BRICSMath.com because while all the borders are closed now because of the virus, thankfully we have internet where we can unite children from 7 countries. You don't need to have passport, you don't need to have a visa, you just need to have internet and your device. And yeah, just participate and have fun during all this dark time. And thank you very much for listening. And I'll be very happy to answer your questions and hopefully see you on our Instagram page and BRICSmart.com. Thanks. Terima kasih. Okay, thank you so much, Mas Budakova, International Development Manager at dragonlearn.org, dan Ira Rahma, Liaison Officer
dragonland.org Indonesia. Right, Masa, actually I did try, and then I played the feeding bunny. Yeah, I registered in India website, and then it was really engaging, the games, like, and it encouraged students higher thinking skills as well. So they at the same time the students learn, and then actually they play, because Yeah, yeah. they don't realize how they're learning while they're playing, and that's a very good point for students themselves and for teachers, because and parents, especially now when they study from home, because parents, they don't need to force students to stay like, okay, now you have to learn. Kids, they ask devices and say like, hey, I want to do these tasks, can I please have laptop or smartphone so they can learn with us. Ya, thank you so much for the collaboration. Terima kasih juga buat Pak Hasan Habibie ya yang sudah berkolaborasi sama dragonland.org ini. Jadi anak-anak Indonesia sekarang bisa belajar sambil bermain mathematics ya. Oke, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab. So now we are going to have the Q&A session. Jadi pertama sebelum masuk ke pertanyaannya ada tanggapan nih untuk Pak Hasan, itu dari SMP IT Harapan Mulia, katanya terima kasih Kemendikbud dan para narasumber. Alhamdulillah sangat menginspirasi dan menambah wawasan terkait penerapan online learning yang efisien dan efektif di masa pandemi ini. Kayak gitu Pak Hasan. Oke, terima kasih kembali. Salam buat guru-guru di sana semuanya. Iya, oke. Oke, kita langsung masuk di pertanyaan pertama. So the first question for Pak Hasan Habibie. Pertanyaannya Pak, kenapa Indonesia ikut berpartisipasi dalam kancah internasional, termasuk Olimpiade Matematika yang diikuti dalam 7 negara? So why Indonesia participate in such international competition in Mathematics Olympic, and it will be participated by 7 countries? So why? Okay. Why we have to to join the competition ya? Jadi ada satu hal yang pernah di-state sama kawan-kawan di UNESCO dulu. Salah satu poin proses belajar mengajar itu adalah learn to live together. Ini yang menjadi salah satu pijakan kita. Jadi kita terlalu sering hidup sendiri-sendiri, terkotak-kotak, terus kemudian sulit sekali untuk melakukan open minded terhadap perkembangan yang ada di luar negeri, atau mungkin bahkan kayak apa sih mereka belajar, kayak apa sih mereka kemudian mencoba, lebih khusus matematik ya, menampilkan matematik ini secara renyah tadi itu. Nah, saya pikir momentum ini menjadi saat yang tepat untuk kemudian sesuai tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan UNESCO tadi itu, how we can learn to live together. Nah, kebetulan di sisi portal ini sudah ada 7 portal dari 7 negara yang berbeda untuk kemudian bisa saling sinergi untuk kemudian mencoba saling berbagi sumber daya, soal, teknik, gamification yang kemudian bisa diikuti oleh banyak orang. Dari situ kemudian kita juga bisa secara otomatis menetapkan standar buat diri kita sendiri. Karena salah satu konsep Mas Menteri itu kan merdeka belajar. Kita bisa memanfaatkan aneka resources, kemudian yang paling tidak kalah penting adalah kemampuan melakukan kolaborasi, dan tentunya itu harapannya nanti masing-masing orang itu bisa melakukan personalisasi dalam proses belajar mengajar. Kalau kita semakin banyak mengetahui aktivitas yang ada di luar sana, kemudian kita compare dengan apa yang sudah kita lakukan di sini, kita akan bisa mengukur secara langsung, oh ternyata perkembangan di luar itu sudah sampai level ini. Ternyata bagaimana matematik diajarkan di China atau di Rusia, itu polanya begini. Sementara di tempat kita, itu diajarkan dengan pendekatan semacam ini. Tentu masing-masing ada plus dan minus. Dan ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk kemudian saling live together tadi itu, saling mempelajari budaya-budaya baik yang ada. Dan saya pikir kalau tadi kita melihat contoh soal-soal yang ditampilkan, itu praktis banget gitu loh. Artinya bukan rumus-rumus yang kemudian diajarkan secara secara sulit atau secara hafalan. Kalau Mas Ferdinand ini kan guru matematik ya, nanti urusannya sin cos, kemudian garis singgung kuadrat, terus kemudian juga integral diferensial, itu yang mungkin bikin adik-adik kita akan sedikit mabuk gitu ya. Tapi kalau dengan pendekatan gamification kayak tadi itu, jadi real problemnya ternyata di masyarakat ternyata sering kejadian juga.
bagaimana kita harus keluar dari tempat parkir dengan enak gitu kan. Bagaimana terus kemudian kita bisa membuat potongan kue itu dengan gampang, ternyata di situ pakai teori sudut misalnya gitu kan. Ternyata pakai teori-teori yang lain dan itu akan saya pikir akan jauh membantu dalam praktis kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Untuk kemudian ternyata semua titik itu tidak bisa lepas dari dunia matematik kasarnya gitu. Bahkan kalau katanya Sujiwo Tejo ini salah satu seniman yang saya suka itu sebetulnya matematika itu kan mengajarkan bagaimana untuk kita mengetahui sebuah pola. Jadi kalau tadi Anda lihat di soal, semakin kita sering praktis dan mengasah kemampuan matematik kita akan semakin cerdas untuk membaca sebuah pola yang terjadi dalam real kehidupan masyarakat kita. Jadi tadi kalau ditanya, apa sih kemudian motivasinya? Saya jawab dengan pertanyaan UNESCO, ini momentum yang terbaik buat kita untuk learn to live together. Dan itu adalah staging tertinggi dalam proses belajar mengajar yang di-state oleh kawan-kawan UNESCO. Jadi ini menjadi momentum yang baik dan kita sudah punya beberapa negara dan kalau dulu olimpiade nasional itu yang ikut kan terbatas. Hanya orang yang sudah benar-benar lulus sampai state tertentu kemudian dikirim lah di olimpiade offline kan gitu. Nah sekarang ini memungkinkan kita untuk kemudian langsung dari basic asal Anda punya koneksi, asal Anda punya tab, laptop atau handphone gitu ya, Anda bisa langsung berinteraksi dengan semuanya dalam satu disiplin ilmu yang mungkin Anda sangat awalnya mungkin akan berpikir 2 kali, tapi setelah mengikuti agenda ini mungkin bisa jadi, oh ternyata mempelajari matematika memang asik dan menyenangkan. Dan insya Allah nanti saya nggak tahu ya, berharap mungkin next year ya, hopefully Rumah Belajar could be the host of this event, maybe in the 5th stage or 5th rounds next year. Hopefully Rumah Belajar could be one of the hosts. After Russia, maybe we can turn to Indonesia, then Rumah Belajar could be the main host of this event. Mungkin itu Sure. Mas Ferdinand. Terima kasih. Well, we are looking forward to it. Okay, jadi so this is the best moment ya for us to learn together. Terus jadi biasanya kalau Olimpiade Matematika itu biasanya yang ikut itu disaring ya siswa-siswa terbaik dari masing-masing sekolah, kemudian dikirim ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Jadi ini semua siswa bisa ikut dan kompetisinya online dan gratis kayak gitu ya. Jadi tidak ada semacam labeling like oh ini hanya untuk siswa-siswa yang cerdas atau siswa-siswa yang pintar, tapi semua bisa daftar kayak gitu. Oke, itu dari Pak Hasan Cabibi sudah jelas ya. Sekarang yang berikut pertanyaan kedua. So the second question is for Masa. Oke, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, apakah pemenang akan dikirim ke luar negeri? So will the winner be sending to overseas because like this year is in Russia, right? No, well, the BRICS summit is in Russia, yes, but like participants could be from all these 7 countries. They can participate from home. That's not a problem. All right. So the question is like, will be the winner in its countries like will be sending overseas? Not this year. We didn't plan this year, but maybe later we can think something about this. I think that could be good practice because to make this competition even more international. Unfortunately, not this year for sure, but next year it could be anything. Yeah, but that's a good idea. Thank you. Thank you, Masa. Oke, jadi untuk yang bertanya tadi, apakah pemenang akan dikirim ke luar negeri? Tidak untuk tahun ini ya. Jadi tahun ini semua masing-masing berkompetisi di negaranya masing-masing, dari rumahnya masing-masing ya, karena itu aksesnya online. Jadi nanti pertama itu guru-guru yang daftar dulu, nanti siswanya dikasih password ya sama gurunya. Jadi mungkin tahun depan ya. Ya, jadi seperti Mas bilang mungkin tahun depan ya, tapi itu juga ya lihat lagi nanti ya tahun depan ya. Makanya tetap update di Instagramnya dragonlearn.org, kemudian bisa segera daftar di 2 website tadi, dragonlearn.org dan yang satunya bricsmed.com. So you guys can register for free for sure, dragonlearn.org and bricsmed.com. Yeah. Correct. Yes. Ya, itu saja pertanyaannya. So that's all the questions. Let me check, apakah ada pertanyaan baru lagi?
Ada pertanyaan Mas Ferdinand dari kolom komentar. Apakah guru Alright. matematika bisa daftar? Sorry, gimana Pak? Apakah guru non matematika bisa mendaftar? Oh, oke. Apakah guru bukan guru matematika bisa mendaftar? Oke, ini mungkin bisa dijawab sama Mbak Ira ya. Ya, semuanya bisa mendaftar. Guru matematika pun, kalau misalkan siswanya tertarik untuk mengerjakan soal-soal matematika ini juga bisa mendaftarkan. Semuanya bisa. Jadi tidak terbatas untuk guru matematika saja. Jadi kalau misalkan ada guru selain matematika dan siswanya ingin mendaftarkan, boleh membantu siswanya untuk mendaftarkan para siswanya untuk join Olimpiade ini. Oke, jelas ya. Terima kasih ya dari Mbak Ira. Jadi semua guru bisa mendaftar dan mendaftarkan siswanya. So all teachers can register, right? Not only for mathematics teacher. Ya, kemudian pertanyaan berikut, apakah orang tua bisa mendaftar? So how about the parents? Can they register as well? Oh, yeah, that's a very good question. Yeah, there are two ways of register for parents. Either parent can register themselves and register their kids, or if the teacher registered the class, then there is opportunity to give them login and password. And also there will be, as we call, like code for parents, and they will be able to register with this code for their kids as well. It sounds complicated, but it's quite easy and straightforward once you go to the website. So yeah, the answer is yes, parents can register as well, and they can also see the statistic of the progress of their kids. Oke, jadi yang tadi bertanya apakah orang tua bisa daftar, ya orang tua bisa mendaftar juga, dan kemudian orang tua pun bisa memantau progres perkembangan anaknya ya sambil mengikuti kompetisi tadi. Alright, Mansa, maybe dengan Mbak Ira ya, maybe you guys can explain more about the dates because I haven't heard about the dates, like the competition. Yeah, I was saying in the beginning, but of course I can say more. So this it's going to be like in 3 stages, and the first stage is going to be in 11 days. It's going to be on the 22nd of April until 22nd of May. The next stage is going to be around July time, and then the next one, like the main stage, is going to be around September. So now it's like more preparatory, more just like kind of to prepare themselves. Yeah. So now just remember dates 22nd of April to 22nd of May. So you would have 1 month to participate in this round. Oke, jadi teman-teman semua itu ada 3 stage ya. Jadi yang pertama itu tanggal 22 April bisa dicatat, tanggal 22 April sampai 22 Mei tahun ini pastinya 22 April sampai 22 Mei 2020 itu stage 1. Kemudian stage 2 itu bulan Juli sekitaran tanggal 21 Juli, kemudian main stage-nya sekitaran bulan Oktober. Ya. Sabar, masih ada pertanyaan lagi nih. Ya, Oke, saya pikir itu aja, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin at the end of this session, maybe Pak Hasan, Bibi, and Masya, and maybe Ira, probably you guys can have a closing statement maybe for all the audience. Mungkin Marsha dulu aja nggak apa-apa. Okay, Marsha, go first. Oh, thank you. Such a gentleman. I'd like to thank Rumah Belajar to inviting us for this webinar. It's an honor. We're really proud to be supported by them as well. And for our listeners and viewers, once again, I'd like to welcome you to our activities such as dragonlearn.org and bricksmart.com. Please participate. I hope you will enjoy it, and stay safe and healthy and take care. It was a pleasure to be here. Thank you so much. Yes, thank you so much, Masta, for joining us. Ya, sama. And then berikut Pak Hasan atau Mbak Ira. Oke, mungkin sebagai sebuah penutup perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman sekalian, baik guru maupun orang tua maupun siswa. Jadi momentum COVID-19 yang sudah jadi pandemi kali ini
benar-benar sudah merubah secara radikal gaya belajar maupun pola interaksi kita selama ini. Dan sudah tersedia satu alternatif untuk kemudian kita bisa mengasah pola nalar dan kompetisi kita secara online, dan itu sifatnya lintas negara yang diikuti oleh 7 negara tadi itu. Jadi momentum ini silahkan bisa dimaksimalkan. Kami dari Rumah Belajar juga merasa berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dengan 7 portal lain di seluruh dunia sebagai salah satu host atau support dalam rangka suksesnya acara Olimpiade Matematik ini. Ini mungkin ini masih awal dari beberapa nanti kolaborasi yang akan kita lakukan di skop-skop berikutnya. Kita akan membawa sekali lagi salah satu konsep pembelajaran yang sudah pernah di-state oleh UNESCO. Kita jadikan momentum ini untuk kita Sama juga dengan Masya, thank you for joining us. Yeah, it's really lively explanation. And then terima kasih juga untuk Ibu Irah Rama yang sudah membantu assist Masya hari ini. Oke, untuk teman-teman semua segera daftar di dragonland.org, bricsmed.com, dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun Rumah Belajar ada di YouTube, bisa subscribe ya YouTube kita. Kemudian teman-teman semua juga nanti bisa akses setiap minggu kita ada Sapa DRB, kajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Ditunggu ya. Oke, this is the end of our session today. Thank you so much guys. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bye bye. Terima kasih. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih.